dan yang sekarang. Dia doakan. Itu berberkah itu. Semakin banyak yang antum doakan, semakin banyak mengalir kebaikan kepada antum. Berberkah. Padahal hanya duduk manis, diam. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di antara amalan yang paling hebat dalam mendatangkan berkah adalah doa. Doa inti semua ibadah. Doa amalan yang paling Allah cintai. Doa Allah jamin, doa kepadaku pasti saya kabulkan. Doa adalah kemuliaan besar, amalan besar. Bersamaan dengan itu, amalan ini yang paling ringan. Antum sekarang berdoalah, minta sambil duduk. Astaghfirullah, ya Allah rahmati, ya Allah, ya Allah berkah, ya Allah. Ayo, langsung dapat itu. Kemudian perhebat itu doa dengan memperhebat kandungan doanya. Ada orang berdoa hanya minta berkah rezeki, tapi minta rezeki berkah ilmu juga, berkah ibadahnya juga, berkah dunia alam barzakh akhirat. Ini lebih hebat. Ada orang berdoa hanya untuk dirinya, tapi lebih hebat lagi kalau dia doakan untuk keluarganya, kerabatnya, orang tuanya. Lebih hebat lagi kalau dia doakan untuk seluruh kaum muslimin, mukminin yang telah mendahulinya dan yang sekarang. Dia doakan. Itu berberkah itu. Semakin banyak yang antum doakan, semakin banyak mengalir kebaikan kepada antum. Berberkah. Padahal hanya duduk manis, diam. Cukup gerakkan sedikit. Ini hebatnya ini doa. Ini kalau disatukan dengan zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, disatukan dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, satukan dalam doa, disatukan lagi dengan salawat. Zikir secara tersendiri berkah, istighfar secara tersendiri berkah, doa secara tersendiri berkah, salawat secara tersendiri berkah. Iya, disatukan. Lihat ikhwah, antum di kebun, antum di toko, antum di rumah, antum dalam majelis melakukan amalan ini berberkah. Ini ikhwah, istighfar termasuk sebab berkah yang tiada tandingannya. Datang kepada Hasan Al-Basri, datang mengeluh anaknya begini. Apa kata beliau? Istighfar. Ada yang mengeluh usahanya begini, istighfar. Ada yang semua datang mengeluh, beliau hanya suruh satu, istighfar. Istighfar itu sebab datangnya. Beberapa ayat menjelaskan siapa yang beristighfar, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasana. Beristighfar, bertobat kepada Allah, yumatti'akum, pasti Allah akan beri nikmat kepada kalian, mata'an hasana, nikmat yang penuh keindahan. Ini di dunia, sebab kalimat selanjutnya untuk akhirat. Antum di toko mau laris, di toko. Ayo, mulai dari pertama, buka toko karena Allah, takwa yang mendasarinya, bukan uang yang dia cari, tapi berkah yang dia cari. Ini bukan uang yang dia cari, tapi berkah melalui uang.
Caranya dengan cara yang benar. Tawakal hanya kepada Allah, berdoa, bersalawat, beristighfar, sebab datangnya berkah. Apalagi sedekah. Sedekah ini berkah yang melingkup seluruh lini dalam kehidupan kita. Mau berberkah solatnya, kurang khusyuk, banyak sedekah, tambah khusyuk itu. Kurang uangnya, perhebat sedekah, akan berlipat. Sakit, perbanyak sedekah, berlipat. Ada masalah sama anak, istri, kebun, perbanyak sedekah, akan baik. Mau semakin mulia di sisi Allah, perbanyak sedekah. Sedekah ini menakjubkan. Keluar, tapi hitungannya bertambah. Allah berfirman, Ya ibna Adam, unfiq alaik. Berinfak wahai anak cucu Adam, pasti saya nafkahi engkau. Mana qasah sadaqatun mimmal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta apapun. Ini pasti nih. Tidak pernah berkurang sesuatu yang keluar karena sedekah. Saking hebatnya sedekah memberi berkah di akhirat. Penyesalannya orang di akhirat diungkap dalam Al-Quran. Apa penyesalannya? Mau apa? Fa'as-saddaq, minta supaya dikembalikan kepada Allah. Fa'as-saddaq, supaya saya bersedekah ya Allah. Makanya orang yang kurang pendapatannya pasti kikir itu. Pasti itu. Tidak pernah naik-naik jabatannya orang kikir itu. Iya, usahanya tetap pasti orang kikir. Ilmunya tidak bertambah, pasti orang kikir. Iya, tidak pernah lepas dari penyakit, pasti orang kikir. Sedekah, sebaik-baik sedekah, keluarkan uang untuk kebaikan diri kita, kerabat kita, kemudian selanjutnya. Ini sedekah, sebab berkah yang sangat hebat. Banyak yang jelas, semua amalan dalam Quran dan Sunnah sebab berkah. Sebab dia bersumber dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibawa oleh Nabi yang telah diberkati, di atas ajaran Islam yang memang penuh berkah, di atas ajaran yang memang penuh berkah. Terakhir, bersamalah Al-Quran. Bersamalah Al-Quran. Kalau ingin berberkah hidup kita, bersama Al-Quran. Manfaatkan waktu-waktu yang baik. Bersama Al-Quran, dalam bacaan, dalam keyakinan, dalam tadabbur, dalam telaah, dalam amalan, dalam dakwah, dalam kesabaran, dalam kesyukuran. Bersamalah Al-Quran, dalam tawakal, dalam takwa, dalam solat, dalam semua amalan. Bersamalah Al-Quran, pasti berberkah. Ini terakhir, mau berberkah dengan keberkahan terdahsyat, mau mendapatkan berkah dengan keberkahan terdahsyat, miliki kemampuan penggabungan berkah demi berkah. Dan kita sudah contohkan tadi. Misalnya solat berberkah. Jadikan solat kita sebagai istighfar kita, tawakal kita, takwa kita, keikhlasan kita, doa kita, kekuatan salawat kita. Jadikan dia, jadikan. Itu penggabungan berkah. Bisa? Kalau antum tidak pahami pembahasan ini kecuali yang terakhir, maka cukup yang terakhir itu sebagai kesimpulan. Baik, semoga bermanfaat. Semoga pertemuan akhir dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amalan yang terbaik, sehingga
kita terhitung ke dalam golongan hamba Allah yang terbaik karena mengakhiri kegiatan dengan kegiatan yang terbaik. Perbanyak doa dalam perjalanan, terus mengharap keberkahan kepada Allah melalui safar kebaikan ini. Mintalah, sebab Allah yang memerintahkan kita meminta kepadanya. Yakin dan yakin, berkah Allah tiada tandingannya, berkah Allah tiada putusnya, berkah Allah sangat hebat, tinggi besar tiada tandingannya. Iya, tidak pernah habis. Yang habis adalah kemampuan kita. Terus minta kepada Allah, terus mengharap kepadanya. Berapapun yang kita dapatkan, kita miliki, terus harapkan, minta dan minta, kejar selanjutnya. Sebab itulah hakikat hidup kita, untuk kembali kepada kita. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, tidaklah kehidupan ini kecuali hanyalah amalan-amalan kalian yang saya kumpul untuk kalian, kemudian saya kembalikan kepada kalian. Karena itu, siapa yang menjumpai amalannya kebaikan, maka puji Allah, bersyukurlah kepadanya. Dan siapa yang menjumpai selain kebaikan, maka jangan salahkan kecuali hanya dirinya. Allah suruh kita bersyukur kalau kita dapatkan kebaikan dalam beramal. Dan syukur jadikan sebagai ilmu terakhir, sebagai sebab berkah yang tak tertandingi. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti saya tambah. Bukankah tambahan adalah berkah? Pasti bertambah saat kita syukuri. Kita baru melakukan kegiatan, syukuri kegiatan ini. Perbanyak memuji Allah, gunakan ilmunya, maka pasti bertambah insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairah kepada para penguasa, aparat, orang-orang yang memberi bantuan dalam kegiatan ini. Demikian pula kepada para panitia, para donatur, ikhwah-ikhwah yang menyumbangkan tenaganya, waktunya untuk kegiatan berkah dan kebaikan ini. Dan tidak lupa kepada seluruh ikhwah yang hadir. Jazakumullah khairah atas keindahan kebaikan dalam mendengarkan kalimat-kalimat. Dan kami minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni segala kekhilafan dan kesalahan kita. Amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين